Universitas Juanda dari Fakultas Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar semester 4 sore. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu matkul pendidikan IPS SD. Pendidikan karakter IPS SD. Kalau berbicara tentang karakter, apa itu karakter? Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Di dalam buku Pendidikan Karakter Perspektif Islam, karakter berasal dari bahasa Latin. Karakter, karesein, dan karaks. Sedangkan dalam bahasa Inggris, karakter. Dan bahasa Indonesia, karakter, yang berarti membuat tajam. Sementara menurut psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi, karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara berpikir, pandang, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan, bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Selain itu, kita sebagai guru harus mempunyai 2 indikator. Yang pertama itu good character, yaitu bersih, penyayang, pengasih, dan sopan santun. Yang kedua yaitu strong karakter, berani, jujur, amanah, adil, mujahadah atau bersungguh-sungguh dan sabar. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Tujuan pendidikan menurut Teramli tahun 2003, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk kepribadian anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Selain itu, berkaitan dengan dunia pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Kriteria manusia yang baik, warga negara masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah menghayati nilai-nilai sosial yang banyak, dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal.
Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena-fenomena sosial yang berkembang saat ini, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar, pembunuhan, dan pencurian. perbedaan pendidikan dan pengajaran tidaklah mutlak. Setiap anak memerlukan pengetahuan dan nilai dalam tumbuh kembangnya. Hanya saja pada dasarnya belajar adalah respon-respon fisik dan mental sekaligus terhadap pengalaman. Kebijakan social distancing berimbas pada hampir seluruh sektor termasuk sektor pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran secara daring diumumkan melalui surat edaran. Demikian, semua yang dipelajari untuk harus bermuatan pendidikan karakter. Misi tersebut tetap harus dijalankan apapun metode pembelajaran yang digunakan, baik secara konvensional maupun pembelajaran daring. Bagaimana akibat jika pendidikan karakter tidak diterapkan pada anak? Karakter anak yang memiliki problem pendidikan perilaku biasanya memunculkan beberapa karakteristik tertentu. Biasanya tidak hanya di rumah, tetapi di luar rumah, baik di lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, ataupun sekolah. Umumnya biasanya mereka kurang bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan. Kemudian juga seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang dimulai dari pelanggaran kecil, kemudian nanti bisa berdampak pada perilaku yang lebih besar. Nah, kemudian juga perilaku bermasalah ini umumnya membuat anak menjadi tidak produktif dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi, interaksi dengan teman, guru, keluarganya menjadi tidak sehat. Internalisasi penguatan pendidikan karakter di tengah merebaknya wabah COVID-19, yaitu penguatan pendidikan karakter harus benar-benar dipraktikkan di rumah dengan pemantauan terus-menerus dari pihak guru, sekolah, terutama orang tua di rumah. Selanjutnya, juga perlu diberikan penguatan pendidikan karakter atau penyadaran terhadap masyarakat dari pihak-pihak terkait tentang pencegahan atau cara memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 berskala besar dengan mengikuti anjuran pemerintah. Dunia pendidikan sedang sakit, namun kita tetap harus optimis. Meski di sisi lain tetap ada kekhawatiran orang tua akan merasa jenuh karena harus membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Apa bisa pendidikan karakter itu dapat berjalan dengan baik dengan kondisi belajar online atau belajar di rumah? Sebetulnya tidak jadi masalah kalau tripusat pendidikan diterapkan. Pendidikan karakter yang lazim menjadi sorotan guna membangun karakter peserta didik, bukan semata tanggung jawab sekolah saja, melainkan tanggung jawab trisentra pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Di tengah wabah COVID-19 ini, ketiga teranan tersebut harus dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter peserta didik dengan bahu-membahu, bersinergi, bergandengan tangan, berkolaborasi, dan bekerja sama agar karakter anak dapat terbangun dengan baik sesuai amanat undang-undang yang dirancang oleh pemerintah. Tanpa kerjasama trisentra pendidikan, jangan harap penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik akan berhasil dengan baik. Keadaan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang tua agar lebih dekat dengan putri atau putranya.
orang tua juga lebih bisa menunjukkan kasih sayang yang selama ini mereka tinggalkan karena kesibukannya. Optimalisasi pendidikan karakter itu yang pertama keluarga atau orang tua, sekolah, baru masyarakat. Integrasi pendidikan karakter dalam IPS, perkuat sinergi tri pusat pendidikan. Pola asuh yang pertama itu kan dari orang tua. Jadi bagaimana orang tua memberikan stimulasi mengasuh anak itu akan memberikan pengaruh besar kepada anak bagi perkembangan psikologi anak, baik itu yang terkait perkembangannya, kemudian sosial emosi, kemudian intelektualitasnya, kemudian bisa memberikan respon terhadap situasi-situasi sosial. Itu semua harus dimulai dari orang tua. Disinilah peran penting bagaimana ayah dan ibu untuk bersikap konsisten dalam memberikan stimulasi-stimulasi yang tepat sesuai dengan perkembangan usia anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.